Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekan calon sarjana Ilmu Komputer Universitas Siber Asia. Ketemu dengan saya, Riyad Sahara, di mata kuliah MPTI, Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Dan tadi dosen pengampunya saya sendiri ya, Riyad Sahara. Jadi kurang lebih selama 1 semester ke depan, teman-teman akan dipandu dan dibimbing oleh saya dalam melaksanakan, menjalankan perkuliahan di kelas mata kuliah MPTI. Kita singkat aja MPTI ya. Kalau namanya disebutin semua, nama mata kuliahnya kepanjangan lah. Nah, oke, untuk MPTI ini sebenarnya aktivitasnya itu cuma satu. Aktivitasnya adalah teman-teman merancang sebuah ide riset. Hasil akhirnya itu bentuknya adalah proposal ya untuk perkuliahan ini ya MPTI. Output akhirnya adalah sebuah proposal di mana proposal itu kurang lebih isinya sudah 60 sampai 70% dari riset yang akan dijalankan untuk tugas akhir nanti. Itu. Jadi untuk output perkuliahan MPTI teman-teman sudah ready, sudah punya ide, sudah idenya itu sudah dikonsepkan, idenya itu mau ngangkat masalah apa, masalahnya mau diselesaikan dengan teknik atau metode yang seperti apa, hingga hipotesa penelitian atau rencana jawaban dari masalah yang tadi sebagai landasan atau alasan dijalankannya penelitian atau riset itu sudah dapat tuh hipotesanya seperti apa. Nah, outputnya seperti itu. Jadi nanti di perkuliahan selama kurang lebih 1 semester di LMS itu teman-teman nggak akan menemukan aktivitas lain kayak kuis, tidak ada ya. Jadi cuma yang di-share adalah modul dan mata kuliah ini memang lebih banyak mode sinkron ya dibandingkan asinkron. Kenapa? Karena untuk bisa menyusun proposal itu teman-teman akan dipandu step by step dari mulai gimana caranya menentukan ide penelitian, ya topik penelitian itu apa, dirumuskan menjadi sebuah judul, terus dari topik penelitian itu kita bahas atau kita breakdown, kita rincikan lagi masalah apa yang mau diangkat, gimana cara nyelesain masalahnya, sama nanti hasil akhirnya kira-kira mau seperti apa hasil dari penelitiannya. Jadi aktivitasnya itu memang lebih banyak dalam tutoring, mentoring dari pengajar kepada peserta ajar ke pelajarnya, gimana untuk melakukan itu semua, menyusun sebuah proposal riset. Oke, kalau kita lihat LMS-nya, ini adalah RPS atau apa yang akan dikerjakan. Sebentar saya share. Ya, inilah yang akan kita jalani selama kurang lebih 1 semester dengan harapan kompetensi apa yang didapatkan sama teman-teman mahasiswa adalah dijelaskan di tujuan instruksional umum di bagian RPS dari mata kuliah MPTI. Yang pasti bisa mendefinisikan masalah dalam penelitian. Nah, mendefinisikan masalah dalam penelitian ini awal mulanya nih, jadi latar belakang atau pendahuluan kita dalam mengangkat sebuah masalah, apakah masalah itu layak diangkat, terus dibuatkan eksperimen atau dilakukan riset untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan jawabannya. Nah, dari masalah-masalah yang tadi sudah didefinisikan, itu sudah dilakukan melalui studi literatur dari sumber-sumber wacana atau referensi-referensi untuk membangun landasan teori dan landasan literaturnya dalam mengangkat sebuah masalah, menyelesaikan sebuah masalah, mendapatkan hasilnya. Nah, ini semua kita akan jalankan berbasiskan penelitian yang modelnya adalah atau skupnya teknologi informasi. Di dalam penelitian atau riset yang berbasiskan teknologi informasi itu, kita akan melakukan analisis terhadap data penelitian ya yang menjadi variabel-variabel atau inputan di penelitian ini ya di penelitian akan dijalankan di mana itu adalah sebuah masalah sampai dengan nanti bisa menghasilkan sebuah solusi dari permasalahannya. Nah, kalau solusi belum di sini memang didapatkannya, tapi nanti pada saat teman-teman implementasikan di tugas akhirnya. Di MPTI, kita baru merancang solusinya akan seperti apa, jawaban apa yang diharapkan. Yang itu namanya adalah hipotesa penelitian. Nah, dalam MK ini juga kita mengharapkan teman-teman bisa memahami yang namanya etika penelitian. Dari cara mensitasi, cara mencari referensi, mengkutip, mencatut hasil karya orang lain, atau mereferensikan hasil karya peneliti sebelumnya, itu kita nanti akan bahas bareng-bareng gimana caranya yang layak dan tidak melanggar kode etik, terutama dalam etika penelitian.
Terus nanti ya kalau sudah semuanya dijalani, tadi ya, teman-teman akan menyusun sebuah proposal penelitian yang dimana itu bisa dipergunakan untuk tugas akhir nanti, untuk skripsi yang sekarang namanya udah tugas akhir ya, bukan skripsi lagi. Proposalnya akan digunakan untuk TA nanti. Pada saat nanti teman-teman daftar TA, teman-teman akan diminta untuk submit proposalnya, proposal dari penelitian yang akan dijadikan sebagai riset dalam TA-nya. Dan itu dari mana dapatnya? Dari sini, dari mulai sekarang, dari saat MPTI ini teman-teman jalani. Jadi diharapkan sekarang ini atau ya sudah punya ide ya, sudah punya ide atau nanti kita coba untuk bantu mencarikan idenya untuk penelitian itu nanti mau ngebahas apa ya. Sampai nanti ada simulasi untuk memaparkan atau presentasi hasil penelitiannya. Hasil penelitian sementara sampai dengan metode saja. Karena penelitiannya belum dijalani, baru rancangan aja. Nanti menjalankan penelitian dengan urutan atau tahapan penelitian apa yang kita sebut dengan metodologi penelitiannya yang di dalamnya ada metode untuk nyari data, ngumpulin data, identifikasi data, terus ngolah datanya serta menghasilkan informasi dari hasil pengolahan datanya. Dan informasi itu digunakan untuk menjawab permasalahan yang sudah didefinisikan sebelumnya sebagai ide atau landasan penelitian. Diharapkan teman-teman nanti bisa mempresentasikannya hasil dari penelitian yang sementara dalam bentuk proposalnya. Dibuatkan presentasi. Lalu untuk materi-materi yang dibahas, pertemuan pertama ini kita cuma ngebahas definisi sama metode. Nanti di pertemuan kedua itu identifikasi masalah dan hipotesis. Jadi latar belakang atau alasan kenapa melakukan penelitiannya sama rencana jawaban dari penyelesaian masalahnya. Lalu ada studi literatur, cara membuat studi literatur, cara membuat literatur review, cara mencari referensinya dan bagaimana mereferensikan atau mensitasinya dilanjutkan di pertemuan keempat. Pertemuan kelima nanti dibahas jenis-jenis penelitian. Secara umum memang hanya ada dua ditambah satu ya. Jadi ada kualitatif, kuantitatif, dan dari kedua itu adalah eksperimental tambah satunya. Teman-teman semua di ilmu komputer atau di teknik itu penelitiannya masuknya ke jenis yang eksperimental. Eksperimental tapi tetap ada data yang dikelola. Data yang dikelola biasanya jenisnya semuanya kuantitatif. Tapi bukan berarti nggak ada yang kualitatif juga. Ada juga yang kualitatifnya. Lalu lanjut ke desain penelitian, itu lanjutan dari jenis-jenis penelitian. Ini dibahas dari jenis-jenis penelitian yang tadi, yang kualitatif, kuantitatif, eksperimental, itu desainnya seperti apa. Dilanjutkan lagi dengan sesi ketujuh, dengan ditambahkan materinya, metodologi yang cocok dengan jenis penelitiannya atau desain penelitiannya. UTS ini teman-teman diharapkan sudah punya bentuk apa studi literatur, gimana cara mencari idenya, mengangkat idenya, dan membuat literatur review di ujian tengah semester udah harus jadi tuh. Yang itu jadi ujian tengah semesternya atau jadi jawaban dalam ujian tengah semesternya. Sebenarnya di MPTI ini nggak ada UTS dan UAS ya, tapi karena aturannya kita harus ada ujian, maka di sesi ujian adalah nanti teman-teman mengumpulkan ide yang sudah fix yang akan dijadikan atau rencananya akan dijadikan sebagai tugas akhir teman-teman semua. Dan di situ isinya ya tadi cara mencari masalahnya, dimulai dari membuat studi literatur atau literatur review, mereview penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan ide atau topik penelitian yang rencananya akan kita ambil di situ untuk penelitian yang nanti kita jalankan. Nah, penelitian ke-9, teman-teman mulai digiring ke persepsi penelitian itu basisnya adalah teknologi informasi. 10 sampai dengan 13 ini analisa data ya, data kuantitatif dan data kualitatif. Karena data itu pasti akan ada dalam penelitian, bentuknya kualitatif atau kuantitatif, tergantung masalahnya atau teman-teman jenis penelitiannya mau apa, menghasilkan kualitas saja atau kuantitas. Ke-14, ke-15 itu harapannya sudah selesai semua bahan atau penyusunan proposal teman-teman semua, sehingga nanti di semester ke-15 itu ada simulasi untuk mempresentasikan atau diseminasi hasil penelitian sementara yang akan dijadikan sebagai proposal tugas akhir. 2 pekan atau 2 sesi untuk sesi presentasi atau diseminasi. Dan memang tidak semuanya memiliki kesempatan untuk presentasi atau diseminasi proposal penelitiannya atau hasil penelitian sementara karena keterbatasan waktu ya. Ada 2 sesi aja untuk seperti itu. Tapi yang mau ya silakan.
Jadi random saja siapa yang bersedia, dan yang bersedia itu adalah orang-orang yang beruntung yang akan direview proposalnya karena oleh dosen yang lain ya. Karena untuk MPTI ini pengajarnya memang pengajar di kelasnya saya, tapi ada pembimbing lainnya di luar kelas, yaitu dosen-dosen tetap informatika yang lainnya. Yang itu nanti teman-teman akan desain nih berdasarkan topik keilmuan atau bidang keilmuan dari topik penelitian yang mau diambil. Kalau bidangnya masuk atau peminatnya data science, nanti dosen-dosen yang memang kompetensi keilmuannya di data science akan membantu teman-teman untuk membuat proposalnya. Kalau nanti ide penelitiannya mau ke arah atau bidang peminatannya network spesialis, ya nanti dibantu sama dosen-dosen yang kompetensinya di network spesialis, gitu ya. Sudah, itu saja yang nanti akan dibahas atau apa isi dari mata kuliah MPTI ini. Ada yang mau tanyakan? Oh, boleh nanya? Enggak, iya silahkan. Ya udah Iya deh nggak boleh. jadi. Iya, nanya. Hmm. Itu kalau di MPTI yang lalu Hmm, berapa orang yang istilahnya beruntung ini Pak untuk di review? Maksudnya berapa mahasiswa gitu loh? ada sekitar 6 orang, 5 sampai 6 orang saya agak lupa. Ada Mas Sigit, Mm-mm, Lasbi, mm-mm. Joan, terus siapa lagi ya? Eh, Kalau nggak salah Mas Bayu yang kemarin juga disambil. Oh iya, iya, Bayu dan Dimas kalau nggak salah. Ada 5 ya kalau nggak salah yang saya ingat. Itu Karena di acak lumayan atau? Oh, oke. mengajukan, karena lumayan waktunya kan, nggak 5 menit Mm-mm. 10 menit. Jadi kan habis mereka presentasi atau teman kita presentasi ide penelitiannya, di review bareng-bareng. Jadi kurang lebih untuk review atau mempresentasikannya sampai di review 30 menitan baru selesai. Mm. Jadi kayak Ya. simulasi seminar proposal aja modelnya. Oh ya, baik Pak. Hmm, ada lagi? Terus itu apa ya? Berarti kalau misalnya yang judul KP nih kita ajukan kan, itu berarti yang dipakai untuk di MPTI atau ada lagi gitu yang lain sebagai simulasinya? Untuk ide penelitiannya. Untuk ide penelitiannya, jika teman-teman sudah punya ide penelitian yang kira-kira bisa dijadikan untuk tugas akhir, contoh dari mata kuliah lain kayak di ABO, atau Mm-mm. misalkan pernah diangkat menjadi kegiatan di mata kuliah kerja praktek, itu nanti akan kita cek. Kita ceknya dengan langkah-langkah tadi yang ada di penjelasan RPS. Kita identifikasi masalahnya, apakah masalahnya memang layak untuk diangkat jadi sebuah penelitian, dijalankan penelitian, ada urgensinya atau tidak, artinya ada kepentingan atau ada asas kebermanfaatannya nggak sih, kalau misalkan dilakukan penelitian dan dapat hasilnya, dan dibuatkan juga literatur review atau studi literaturnya untuk mencari novelty atau keterbaruan dari penelitian yang sudah dijalankan sebelumnya. Kalau misalkan ada anggapan, wah ide saya keren nih, ya kita cek relevansinya dengan realita di era sekarang. Ada nggak urgensinya, kepentingannya, ada nggak kebermanfaatannya. Kebermanfaatan itu mungkin bisa dilihat contoh dalam lingkup kecilnya ada suatu instansi, organisasi, atau perusahaan yang memang butuh solusi tersebut dari masalah yang dihadapi yang kebetulan sama nih dengan topik penelitian kita. Ya kita bisa bilang itu ada kebermanfaatannya. Tapi satu lagi yang harus kita lihat juga setelah kita melakukan studi literatur atau literatur review. Novelty-nya di mana? Keterbaruannya apa? Nilai inovasinya apa? Yang membedakan penelitian yang mau dijalani nanti berbeda enggak dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya yang udah pernah ada dengan tema dan topik yang sama, bahkan dengan judul yang mungkin sama, identik. Kalau nggak ada, ngapain lagi dilakukan? Kan udah ada yang udah pernah melakukan dan dapat hasilnya. Kalau kita bikin juga dengan hasil yang sama, buat apa? Nggak ada keterbaruan atau nggak ada novelty-nya. Begitu. Oh ya, Pak. Terima kasih jawabannya. Oke, ada lagi? Makanya di mata kuliah EPT ini sebenarnya nggak ada aktivitas lain kayak kuis, forum, dan lain-lain karena sebenarnya sudah lumayan sibuk nanti aktivitasnya. Kayak misalkan contohnya di pertemuan kedua atau ketiga itu teman-teman sudah diberikan tugas. Tugas untuk mereview jurnal. Nah, contohnya seperti ini. Oh, ini belum saya update ya. Ini yang di pertemuan semester lalu. Jadi contohnya cari 15 jurnal minimal.
Minimal jurnal nasional, internasional sesuai dengan tema yang ditentukan pada poin nomor satu. Nomor satu ini kita cuma nentuin nanti penelitiannya mau di bidang apa sih? Mau misalkan di bidang AI, ML, atau di simulasi jaringan, atau performasi jaringan, QoS jaringan, atau next gen-nya jaringan itu ya, next generation-nya jaringan gitu, generasi jaringan terbaru atau model jaringan terbaru dan segala macam. Dapat dulu temanya, ada masalah apa yang mau diangkat dari tema itu. Habis itu nyari 15 jurnalnya atau 15 referensi. Nah, referensi kita dari jurnal, bukan dari buku. Jadi yang memang sudah proper, layak untuk dijadikan referensi, karena kalau publikasi bentuknya jurnal, itu sudah direview oleh pakar di bidang masing-masing, yang artinya memiliki kelayakan untuk bisa dipublikasikan agar orang banyak bisa tahu penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tersebut dilakukan dan mendapatkan hasil dari permasalahan yang ada. Dan ada nilai kebermanfaatan sama nilai inovasinya di situ. Reviewer sudah menyatakan itu, maka dipublikasikanlah penelitian dalam bentuk jurnal. Dan jurnal itu yang akan kita gunakan sebagai referensi atau literatur ya dari penelitian yang akan kita jalani nanti. Kita carinya yang dengan tema yang sejenis ya, bukan judul yang sama persis identik enggak. Terus nanti baru kita buatkan studi literatur atau literatur reviewnya. Ini nanti akan kita simulasikan di pertemuan kalau di materi itu studi literatur adalah pertemuan ketiga. Nanti teman-teman akan diberikan contoh gimana sih caranya bikin studi literatur atau literatur review itu. Nanti ada bagannya dalam bentuk table plus deskripsinya atau dalam bentuk narasi paragraf. Dan dari situlah nanti teman-teman menemukan novelty atau keterbaruan atau nilai inovasi dari penelitian teman-teman yang mau dilakukan nanti dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan dengan tema sejenis. Dan itu juga buat jadi bahan jawaban kalau ada yang nanya, emang penelitiannya mau ngapain? Emang masalahnya layak diangkat atau layakkah masalah tersebut diangkat? Adakah urgensinya? Adakah kebermanfaatannya? Adakah nilai inovasinya atau keterbaruannya atau novelty-nya dari penelitian yang mau dilakukan? Ya, ada pertanyaan seperti itu. Kita sudah buat studi literatur atau literatur review, jawabannya semua ada di situ. Itu ya. Ya, untuk Mas Iwan, pertanyaannya untuk jurnalnya paling lama referensinya 5 tahun ke belakang itu yang paling baik, yang paling bagus. 10 tahun ke belakang itu kurang relevan. Kenapa? Karena di teknologi informasi jangankan tahunan kita bilangnya, detik pun ada pembaharuan, ada update teknologi, baik itu dari segi hardware ataupun softwarenya ataupun brandware-nya. Jadi sebenarnya kalau saya di MPTI itu maksimal adalah 5 tahun ke belakang. Yang paling bagus adalah di tahun saat ini sampai dengan 3 tahun ke belakang. Jadi enggak 5 tahun ke belakang yang disarankan. Itu sudah buntu 5 tahun ke belakang baru boleh. Kalau misalkan nggak ada lagi atau nggak ketemu lagi. Yang 10 tahun ke belakang, saya nggak pernah menyarankan untuk diambil. Karena sudah, kalau kita lihat relevansinya, ya keterikatan atau realnya, relevansinya keterikatan dengan keadaan zaman sekarang, kayaknya udah sulit ya. Gitu. Jadi yang paling bagus adalah tahun berjalan, oke. Yang sedang aja atau recommended ya 3 tahun ke belakang, maksimal 5 tahun ke belakang. Tapi kalau bisa, ya tahun sekarang, tahun berjalan sampai dengan 3 tahun ke belakang. Gitu ya. Betul, diutamakan 3 tahun terakhir. Enggak, yang paling utama adalah tahun berjalan. Misalkan sekarang 2024 ya, kita cari di 2024 biar benar-benar relevan. Minimum kayak misalkan kita punya install software apa, ada minimum requirements, ada rekomendasi gitu ya. Kalau yang rekomendasi 1 tahun ke sekarang atau di tahun berjalan, yang minimum requirements-nya 3 tahun ke belakang, yang maksain requirements-nya 5 tahun ke belakang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita bahas materinya, yang materinya sebenarnya sudah di-share, teman-teman diharapkan sih sudah dibaca ya.
penelitiannya, modulnya. Jadi tidak saya jelaskan modulnya, tapi intisari dari materi yang ada dalam modulnya itu apa. Mau ngebahas apa sih jadi modul itu. Dan ada yang mau tanya lagi? Kita ini karena sepi, mungkin bisa lebih intens sebenarnya. Kalau teman-teman bingung ada pertanyaan apa, atau bahkan ada yang sudah punya contoh ide penelitian, boleh diungkapkan atau disampaikan. Biar sedikit saya review gitu ya. Atau nanti teman-teman yang lain juga bisa komen. Ya, misalkan Mbak Julia, Loh kok tadi kan, saya sih Pak? kenapa? Loh, kok saya sih? Kok Iya, saya diam-diam aja? yang aktif aja. Habis Mbak Julia nanti ada satu lagi saya tembak. Ya bilang, paling juga Mas Iwan. Enggak, Mas Iwan lagi di jalan. Siapa ya? Oh, Gampang lah. Belum ya kepikiran udah. metode penelitiannya lah Mas Iwan. Nah, kalau Mbak Julia temanya mau apa? Kemarin sih baru ajuin judul KP sih Pak. Belum, Judul dengan tema beda ya? iya. Tema Enggak, ke... maksudnya belum kepikiran temanya juga. Wah, masa? Minatnya bidang Heeh, apa? Ngambil peminatan Pak, kuliahnya? data. Data science kan? Ya berarti Heeh, temanya kisaran dari data science itu, tapi tema spesifik dari data science kan banyak tuh. Mau heeh. AI, mau ML, mau expert system. Kalau SPK nggak boleh ya. SPK itu di bawahnya expert system. Makanya kita nggak ada mata kuliah namanya SPK, sistem pengambilan keputusan, atau DSS, tapi langsung expert system. Makanya nanti untuk tugas akhirnya juga nggak boleh hanya SPK, tapi expert systemnya. Sebelum saya menjawab Belum Mas Iwan, kepikiran sih Belum temanya ya. ada. Hmm. Tapi yang pasti seputaran Enggak, data maksudnya science. paling antara ya kalau bukan AI ya machine learning gitu. Hmm, oke. Nanti di studi literatur atau di pertemuan Mhm, berikutnya disampaikan, mhm. dikasih tahu gimana cara mencari ide penelitiannya atau masalah penelitian. Karena yang sering saya sampaikan dari awal untuk teman-teman informatika atau ilmu komputer, kita memang kerja karena ada masalah. Ada masalah yang harus diselesaikan dan jadikan atau kita mau dapatkan solusinya. Apapun itu gitu ya, di bidang ilmu komputer atau di bidang lain. Tapi kalaupun kita nggak nemu ada masalah yang akan atau bisa kita kerjakan buat menghasilkan solusi, kita akan cari masalahnya. Jadi kita nyari-nyari masalah. Dan itu nanti akan ada di bagian materi studi literatur atau literatur review. Dari situ kita bisa menciptakan sebuah masalah. Dan dari masalah itu nanti akan banyak ide-ide lain yang bermunculan. Kayak hipotesanya nanti ada, kebermanfaatannya ada, atau urgensinya ada, dan novelty-nya pun juga nanti bisa muncul di situ. Jadi nanti ditunggu untuk pertemuan selanjutnya di studi literatur. Nggak saya bahas di sini ya. Kita hari ini ngebahas definisi, metode, sama ide-ide awal aja dulu. Nah, contoh dari Mas Iwan mau bahas tentang sentimen analisis. Jadi ini topiknya adalah di eh, data science, bidang data miningnya atau sentimen analisisnya ya. Sentimen analisis ini sebenarnya skupnya kecil ya. Skupnya kecil. Dari sentimen analisis ini, kalau misalkan Mas Iwan nanti balas aja via chat ya. Kalau nggak bisa on voice. Yang mau dihasilkan itu hasilnya akhirnya apa sih? Karena sentimen analisis ini kan kita sebenarnya cuma apa ya? Analisis teks digital aja dari dataset yang udah ada biasanya disediakan datasetnya. Mau itu dari dummy ataupun real dari platform-platform tertentu yang dibuka, kita bisa akses gitu ya. Terus dari hasil analisisnya itu ya udah itulah jawabannya. Jadi sebenarnya lingkupnya kalau kita bilang besar, nggak juga, cenderung kecil, sempit gitu ya. Terus metodenya juga ya mohon maaf ya, metodenya emang emang itu aja gitu, emang gitu-gitu aja. Dan kalau misalkan NLP kan banyak ya Mas Iwan ya, kayak pembicaraan. Jadi yang dianalisis itunya. Nah, kita harus ini dulu dari tipe-tipe sentimen analisis ini kan kalau nggak salah tuh kita kan meriksa polanya ya. Ada 3 jenis kalau saya nggak salah ya. Nanti dikoreksi aja. Ada yang fine grained, ada yang intent, ada yang aspect based. Nah, dari 3 jenis itu kita mau
pakai jenis yang mana. Kalau misalkan contoh tadi yang saya bilang yang pertama tadi Pak fine grain ya. Fine grain itu kita fokusnya itu yang utama adalah tingkat polaritasnya. Kita ngelompokin respon atau datanya, terus ada kategorinya. Misalkan positif atau penting, ya contoh ya, sangat positif atau sangat penting atau agak positif, netral, agak negatif, dan negatif banget. Contohnya kayak gitu. Gitu. Terus kalau yang intense sentimen, kita tuh lebih ngelihat motif dibalik dari teksnya itu yang kita lihat tuh. Nanti kita kategorikan, itu termasuk apa? Kita identifikasi, terus kita gali di balik pesannya atau teksnya atau datanya itu masuknya ke kategori-kategori mana yang bisa kita tentukan. Contoh untuk jenis layanan, apakah nanti dia layanan apa kategorinya kayak keluhan, saran atau pertanyaan atau pendapat atau motivasi atau dan lain-lainnya itu. Terus kalau yang aspek base yang terakhir ya, kita lebih sama seperti yang intent sebenarnya ya, sama kayak yang intent dan kita lebih meriksa lagi hubungan-hubungan dari sentimennya ini ke aspek-aspek dari apa yang mau kita cek kalau misalkan kita melakukan sebuah sentimen analisis kayak tadi contohnya ada sebuah proses dari pilpres atau kayak misalkan ada sebuah produk kita mau ngebuat sentimen analisis dari review produknya atau sebuah layanan atau jasa. Nah, kita nanti akan hubungkan lebih spesifik elemen-elemennya apa aja ke dalam aspek atau kategori-kategori sentimen spesifik dari produk, jasa, layanan, atau artikel atau apapun. Nah, yang dari sentimen analisis ini juga Mas Iwan nanti bisa mode analisis yang dipakai itu bisa dijelaskan lagi. Sebenarnya boleh aja pakai sentimen analisis gitu. Yang penting nanti pembahasannya dalam dan kalau bisa ada komparasinya. Klasifikasinya kan nanti bisa pakai apa ya? Metodenya itu kan machine learning, terus ada yang campuran, ada yang satu lagi leksikon gitu. Nah, mungkin nanti bisa diangkat yang campurannya dari machine learning sama leksikonnya. Nanti dievaluasi, terus kalau bisa dibuatkan visualisasi datanya juga biar lebih menarik. Gitu Mas Iwan. Ngambil datanya dari Twitter ya? Salah satu platform medsos yang rame dan di open datasetnya. Nah, kan kalau nggak salah Mas Iwan sama Mbak Joan di review ya, di apa sih namanya itunya? Review. Di review itu ada ya bidang sentimen analisis ya, NLP-nya ya, pakai teknik NLP-nya. Oke, nah tadi kalau saya kan ada tiga doang tuh metodenya. Nah, ini ada salah satu artikel dari kampus yang lumayan keren. Ternyata sentimen analisis ini lebih ada banyak lagi nih jenisnya. Kalau tadi saya cuma jemputin tiga, yang fine graded ya terus fine grained, aspect based sama intent analysis. Ternyata ada lagi yang fine graded sentiment, emotion detection, aspect based sentiment, sama multilingual sentiment. Nah, mungkin bisa dipilih-pilih, nggak menggunakan machine learning. Nah, iya, kalau bisa, bisa nggak kalau misalkan Mas Iwan dari describe dulu datanya dari kalau dari Google ya describe dulu, habis describe baru dilakukan sentimen analisisnya. Nah, itu baru tuh kayaknya tuh karena ada dua metode yang ini. Kalau kita dapetin temanya dan ada yang bilang ah kayaknya terlalu kecil skup pembahasannya, tambahin metodenya. Tuh. Itu cara yang paling gampangnya. Kalau dibilang oh pembahasannya terlalu kecil, ya tambahin metodenya. Kalaupun masalahnya ya cuma pengen dapetin hasil sentimen analisisnya aja, masalah cuma satu.
Oke, nggak apa-apa, cuma satu parameter atau satu variabel permasalahan, tapi metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu ada banyak langkahnya, bahkan kombinasi dari metode-metode yang lainnya. Nah, itu jadi lebih dalam dan kelayakannya jadi lebih meningkat untuk diangkat jadi sebuah penelitian. Gimana, Mbak Julia? Mas Iwan udah, noh. Mbak Julia yang belum dapat ide. Kalau misalnya, absurd sih pertanyaan, jangan deh. Kenapa? Nggak apa-apa. Dibahas Kalau saja. kalau itu kayak cloud computing, bagaimana? Apa yang mau dibahas dari cloud computing? Kan cloud computing layanannya banyak ya, atau jenisnya banyak nih. Compute engine misalnya. Ah, kompet apa? Compute engine. Compute engine. Heeh. Dari compute engine ini mau ngapain? Kalau kalau merujuk dari apa yang proyek kemarin di MSIB itu kan Compute Engine sebagai backend untuk aplikasi ya, aplikasi yang mental health itu loh Pak. Ya, terus pakai Google Colab ya? Apa Google Cloud ya? Google Cloud. Terus? Udah itu aja. Isi- Enggak, cuma nanya itu aja kalau kalau temanya cloud computing masuk kan ya kalau Iya, secara pembahasan. semua bisa. Yang penting ada masalah Nah, apa yang mau kita angkat dari cloud computing tadi? Apa yang kita mau angkatnya? ya itu baru di Compute Engine aja sih Pak, tapi belum mencari apa lebih detailnya terkait si Compute Engine-nya itu. Hmm, kalau manfaat dari compute engine-nya apa sih sebenarnya manfaat utama? Compute engine ini kan kayak platform atau hardware-nya, tapi disediakan via cloud nih. Salah satunya kan dari Google Cloud yang nyediain. Nah, manfaat utamanya apa sih? Ayo, udah make. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan ditanyakan tuh. Ya, Mas Firdaus, boleh silakan sambil nunggu Mbak Jul. Boleh, Mas Firdaus yang udah resen. Oke, Ya, Pak Pak Riyad ini berarti mm. lebih baik yang berkesinambungan ya berarti Pak Riyad ya, biar berkelanjutan ya, cari temanya ya. eh Berkesinambungan mau bikin roadmap penelitian atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan begitu bisa dijawab maksudnya gimana? Maksudnya gini nyari temanya yang tadi Pak Riyad sempat sampaikan kan Mm-mm. baiknya kan bisa berkelanjutan sampai yang ke TA-nya ya. Iya betul. Nah, persentasenya dari MPTI sendiri nilainya sampai berapa persen tuh Pak? Oh, presentasi nilainya nggak ada untuk TA, tapi kalau belum punya proposal atau Oh, ide bukan yang nilai sih Pak, dihasilkan, lebih ke bobotnya bobot ide ya. 70%. 70%. Itu maksud saya bukan nilai. Oke, Yang tadi berarti saya yang memang sampaikan. lebih baik kalau kita bisa bisa berkesinambungan tadi, jadi tinggal Betul. lanjutin gitu ya. Betul. Makanya cari idenya sekalian buat TA. Jangan nyari buat tugas MPTI, TA nyari lagi karena Iya, ide itu tugas yang buat sulit TA yang dicari dicarinya. gitu ya. Betul. Oke, oke. Baik, Hmm. cukup Pak Riyad. Oke, Makasih, thank you. Pak. Ya. Nah, yang pertanyaan tadi yang saya tanya compute engine itu dari Google ya. Iya, itu buat deploy. Kita disediakan perangkatnya yang kita ini Google-nya nyediakannya ya udah basis cloud ya berbasiskan cloud. Jadi kita nggak punya perangkat realnya dan tools atau platform-platformnya, tapi disediakan oleh Google dan kita bisa pakai tuh untuk compute engine itu. Jadi compute engine itu sebenarnya Mbak Jul eh, teknologinya yang kita gunakan sebagai alat bantu kita. Nah, kalau misalkan Mbak Jul melihat di situ ada permasalahan dari teknologi yang digunakan, kira-kira apa masalahnya sih? Ada nggak permasalahan dari penggunaan Google Cloud itu? Ada keterbatasan fitur apa di Google Cloud itu? Kalau kalau cost termasuk nggak sih Pak? Iya, kalau dirasa itu ada masalah, Hmm, disampaikan. Salah satunya itu masalahnya. ya. Terus kira-kira ada nggak sih platform lain yang bisa menyelesaikan masalah itu? Dan kenapa costnya jadi permasalahan?
Karena kalau Compute Engine itu kan lebih efektif daripada App Engine. Memang walaupun ada walaupun cost-nya lebih tinggi daripada penggunaan App Engine-nya itu sendiri. Kalau Compute Engine yang tahu sejauh ini lebih apa ya? Lebih mudah. Kalau salah satunya itu lebih gampang dapat ininya sih, kayak IP address untuk melakukan suatu deployment. Jadinya banyak kemudahan yang didapat ya menggunakan Mm-mm. layanan dari Google itu. Mm-mm. Oke, Jadi kayak bisa diatur mesinnya, bisa di ini. Cuma memang jadinya ya itu kembali lagi cost-nya itu yang oke. Nah, mahal. yang tadi saya pancing-pancing, saya nanya-nanya ke Mbak Jul itu sadar nggak apa yang tadi saya lakukan? Apa itu? Hah? Masa? Kalau tadi ada satu Hmm. tema yang bisa diangkat, yaitu kajian kelayakan Hmm. atau Oke. komparasi penggunaan teknologi tertentu buat melakukan proses bisnis tertentu. Jadi kita tuh jangan selalu berpikir karena kita misal contoh kuliah di informatika, tugas akhirnya berarti harus develop sistem atau develop aplikasi. Enggak, komparasi algoritma, komparasi layanan, komparasi platform, komparasi dari teknologi keamanan itu bisa kita masukkan. Makanya kalau di network spesialis itu ada yang namanya QoS tuh, quality of service. Itu kan menghitung kualitas, kualitas dari jaringan yang dihitung misalkan dari segi bandwidthnya, throughputnya, delaynya, time-nya, jitter, dan lain-lain. Nah, Mbak Jul bisa tuh ngangkat kelayakan penggunaan si Compute Engine yang dari Google Cloud itu jika dibandingkan dengan platform lainnya itu bisa. Dengan misalkan ada uji coba, parameter-parameter yang dijadikan untuk nanti pengujian kelayakannya dan lain-lain dari segi cost-nya, dari segi efektif kerja, dari segi performansi, dan lain-lainnya. Itu bisa. Kayak misalkan fiturnya dibandingkan, itu juga bisa. Tapi bukan hanya asal bandingin. Pada saat ngebandingin ada eksperimen yang kita lakukan. Misal yang satu menggunakan dari si Google, yang satu dari AWS. Nah, kita bandingkanlah dua raksasa cloud computing itu. Kira-kira mana yang paling baik untuk kebutuhan proses bisnis tertentu. Begitu, Mbak Berarti Jo. kalau untuk percobaannya harus coba berbagai layanan cloud ya, nggak hanya patokan ke fitur-fitur misalnya di GCP-nya itu sendiri. Iya. Oh gitu. Oke. Makanya Makasih kalau Kak. kita cari-cari referensi di internet, yang namanya kita mau cari uji kelayakan ini, uji kelayakan ini banyak banget nih. Kalau misalkan kita searching Google Scholar ya. Hmm. Perbandingan teknologi cloud. Tuh, banyak. Ini salah satu contohnya yang untuk perbandingan teknologi cloudnya ya. Analisis perbandingan kinerja layanan infrastruktur as service IaaS cloud pada Proxmox dan Sun Server. Banyak nih. Atau kita mau cari perbandingan pelayanan cloud Google versus AWS. Contoh ya. Nah, ada tuh metodenya load testing, stress testing, benchmark. Terus ini yang tadi mau saya bilang, ternyata udah ada yang ngerjain dan baru. Ya, jadi tadi yang makanya saya sampaikan. Kenapa nyari referensinya itu kalau bisa di tahun berjalan. Mungkin pada saat kita jadi referensi nggak dapat tahun berjalan, kita nganggapnya penelitian kita yang pertama dilakukan kata siapa. Kalau kita dapatnya contoh tadi yang saya sampaikan ke Mbak Jo, kita mau perbandingan Compute Engine dan Cloud di pengembangan aplikasi web Google Cloud Platform ya. Ternyata udah ada juga yang pakai, udah ada juga nih yang dia bikin analisa perbandingannya. Tuh. Nah, contohnya kalau misalkan kita mau, ini kayak contoh ya, perbandingan manajemen konfigurasi Ansible dan Shell Script Cloud Server Deployment AWS. Terus ini juga di AWS, tapi yang dibandingin ini, yang pertama ini manajemen config-nya, yang kedua ini kinerja web server sama penyedia layanannya. Oh, yang dibandingkan Microsoft sama AWS ya. Nah, dan buktinya jurnalnya ini cukup jurnal yang bereputasi nih. Bisa publish, bisa diterbitkan atau dipublikasikan hasil penelitiannya.
Jadi nggak selamanya anggapannya tugas akhir atau skripsi itu adalah develop aplikasi. Nggak seperti itu. Nggak dapat gambaran buat ide-idenya? Karena definisi penelitian, ini rangkuman modul pertama ya. Definisi penelitian itu adalah tadi yang udah saya sampaikan berkali-kali di awal. Teman-teman nemu sebuah masalah atau menciptakan sebuah masalah, masalahnya layak untuk diangkat dijadikan penelitian atau riset, ya. Terus ada asas kebermanfaatan jika masalahnya diselesaikan, ada nilai inovasi yang dihasilkan dari penyelesaian masalah kita untuk mendapatkan solusinya, menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang tepat, teknik penyelesaian yang tepat, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahannya atau solusi dari permasalahannya. Penelitian tuh cuma itu. Tapi yang harus digarisbawahi bukan cuma nyelesain masalah, nyari solusi. Ada kebermanfaatan, ada juga keterbaruan di situ yang diangkat. Kalau kebermanfaatannya nggak ada, dianggapnya mubazir, ngapain, nggak dibutuhkan. Terus kalau keterbaruannya nggak ada, contohnya udah pernah dilakukan sama peneliti-peneliti sebelumnya. Ngapain lagi kita ngelakuin hal yang sama dari masalah yang sama dan solusi yang sama yang pernah dilakukan oleh orang lain. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Lupa saya belum nanya lagi. Kalau Mas Firdaus kira-kira sudah punya bahan? Bidangnya kebetulan network ya kan? Eh, Bener ya, Mas? sambil sambil mencari Pak idenya, betul betul. Oh, nyari-nyari. Tapi udah ada gambaran sih paling nggak. Makanya maksud saya biar nggak repot kan tadi kan bobotnya Hmm, 70% kan lumayan itu. betul, Variat. Ya jadi nggak capek dari nol lagi maksud saya gitu. bener. Nih, kalau kita sudah mateng banget idenya, proposal udah mateng, ngelakuin eksperimen atau pembahasan buat bener-bener ini ya, kita eksperimental untuk cari hasilnya itu nggak lama. Yang lama itu kita nyusun idenya dan nguji ide kita ini layak atau enggak buat diangkat. Itu doang yang lama. Kalau itu udah mateng, proposalnya lah kita bilang gampangnya. Untuk nyari hasilnya kan tinggal kita lakukan eksperimentalnya Hmm, dan dapat hasilnya. Beres. siapa? Ya, makanya Hmm. tadi saya sampaikan bobotnya 70%. Saya pede 70% iya. Karena yang susah di situ dan teman-teman nanti akan merasakan pada saat nanti tugas akhir, ide, judul, bab satu itu diacak-acak berbulan-bulan kalau kitanya nggak mateng. Bahkan ada Iya yang Pak. sampai extend semesternya. Tapi kalau kita udah mateng, setiap pertanyaan dosen pembimbing kita bisa jawab, pertanyaan-pertanyaannya bukan pertanyaan dari dia dan dia menyatakan layak, enggak. Nanti juga pembimbing pertanyaannya adalah kelayakan secara akademik dan praktisi di industrinya. Baik Layak Pak. enggak untuk semuanya? Kalau kita bisa menjawab semuanya, dia pasti akan approve, setuju, ya udah langsung lanjut eksperimental, cari hasilnya dan susun hasilnya, selesai penelitiannya. Itu. Siap, siap Pak. Oke. Hmm. Kalau yang lain nih ada 4 orang lagi yang masih AFK. Coba saya tanya satu ya. Mbak Agnes ada? Ini Mbak Agnes kayaknya kebetulan PA-nya saya nih. Wah, AFK. SK Pratama? Ya, ada Pak. Oke. Udah punya ide? Sedang dipikirkan sih Pak. Ini Oh, lagi pikirkan. Oke. Mahmud Effendi? Halo Pak. Ya, gimana? Kira-kira punya ide? Masih belum sih Pak untuk Masih ID-nya. belum. Iya. Oke lah. Nah untuk pencarian ide itu nanti bagaimana ya Pak ya? Ada di pertemuan 2 dan 3. Nanti saya bocorkan. Atau nanti Oh saya gitu. spill dikit ya. Spill dikit habis ini. Oh, oke oke baik Pak. Oke. Kevin Putra. Ada nih Pak. Gimana? Udah punya ide belum? Belum sih Pak, baru mikir-mikir nih Pak. Baru pikir-pikir. Belum dapat. Oke. Nah, yang belum punya ide sekarang mikir-mikirnya dengan ada tekniknya ya. Jadi akses aja Google Scholar. Terus cari. Cari di sini. Kayak misalkan mau sentimen analisis. Contoh, sentimen analisis Twitter atau review and opening meaning, Twitter data, Python, machine learning, banyak contoh yang machine learning. Nah, kalau misalkan nggak familiar dengan bahasa Inggris kayak saya, contohnya nanti dirubah aja ya.
Kita bisa mana di sini bahasa Indonesia yang tampilkan. Oh, nggak ada. Jadi ini aja lah contohnya. Oh, malah keluar bahasa Indonesianya. Sorry, ini filternya kalau di Google kan kita bisa nampilin filter. Kalau di Google Scholar ya memang harus dengan ini ya, artikel kajian. Nah, ini artikel kajian. Ah, sayangnya nggak ada ya. Jadi ya udah kalau kita carinya dengan bahasa Inggris ya munculnya bahasa Inggris. Nah, contoh ini application of machine learning technique to sentiment analysis. Nah, ini contohnya tadi Mas Iwan. Oh, tapi ini agak sedikit lama. Ya buat dibaca-baca aja, jangan dijadiin referensi karena relevansinya ini udah sangat kecil jika dibandingkan dengan era sekarang. Oh, ini ada nih review. Nah, ini hanya review nih. Kalau teman-teman lihat, kok di penelitiannya cuma nge-review doang ya? Iya, iya, bisa. Jadi dia nge-review jenis-jenis machine learning nih untuk sentimen analisis. Nah, nanti teman-teman bisa baca-baca, mulai baca-baca dari sini. Terus cara nyari celah ide baru buat kita, biasanya saya, kalau saya tuh selalu, kalau publikasi nggak pernah nyertain saran penelitian selanjutnya, enggak. Karena itu adalah ide untuk orang lain, kalau orang lain baca penelitian kita. Wah, nggak bisa diakses ya. Kayaknya dari sananya nih. Kita next ke berikutnya. Referensinya bahasa Inggris nggak apa-apa, bagus. Nah, contoh seperti ini. Oh iya, kalau ada yang jurnal-jurnalnya ke lock begini, aksesnya ketutup. Wah, saya agak lupa tuh. Bentar-bentar ya. Cara membaca jurnal yang dikunci. Saya lupa ada toolsnya dan itu online ya. Agak lupa saya. Sebentar, saya cari di bookmark saya ada nggak ya? Hmm, kayaknya nggak ada ya. Lupa saya nanti saya cari dulu. Agak lupa saya URL-nya. Udah lama saya nggak buka juga. Oh, Sci-Hub bener. Nah, ini dia. Jadi kalau ada jurnal-jurnal yang biasa dari IEEE. Nah, ini toolsnya nih. Oke, cara penggunaannya ini ada di sini ya. Tadi mana dia? Nah, ini saya copy ke WhatsApp grup aja ya. Jadi kita bisa baca, kita bisa download tuh kalau jurnal-jurnal dari internasional yang terkunci. Karena biasanya banyak yang ke lock begitu ya. Kayak dari Springer ini, kalau kita mau akses kan dia nggak bisa nih. Tuh. Padahal jurnalnya bagus-bagus yang dari Springer, IEEE, terus dari mana lagi? Webometric, dari WOS, itu banyak yang kekunci. Kalau kayak gini kan dia open ya, bisa kita buka nih, bisa kita download ya, atau bisa kita view PDF-nya. Jadi mulai baca-baca tentang ide atau topik penelitian kita yang rencananya mau kita ambil atau mau kita angkat jadi eh, topik riset kita atau topik penelitian kita untuk TA nanti. Terus cari-cari ada masalah apa kira-kira di situ. Ya memang harus dibaca. Nah ini kan kita belum kebuka ya, ini agak lama. Oh malah. Nah ini kita baca aja. Kalau nggak familiar translate aja ya. Kalau di sini kita bisa ngelihat. Nah dia ada nih di pekerjaan selanjutnya dijelasin sama dia gimana gimana gimananya. Ini bisa jadi masalah baru kita atau bisa kita ambil. Etis nggak? Iya etis. Bisa kita kerjakan. Lebih etis lagi kalau misalkan kita izin sama penulisnya. Hmm. Kita izin aja, kita email aja kalau ada emailnya. Karena saya dulu waktu melakukan penelitian riset untuk tesis saya di S2, itu saya ngambil masalahnya berdasarkan saran atau keterangan future work dari peneliti sebelumnya dia mau ngapain. Kebetulan waktu itu orang Surabaya dari instansi ITS, dia menjelaskan rencana selanjutnya mau gini-gini, saya cari, dia belum melakukan itu. Terus saya email, Mas, maaf saya mau gini-gini, gini, penelitian yang sebelumnya pernah dikerjakan, saya mau lanjutin, saya gini-gini, saya ceritain juga dikit tapi nggak banyak-banyak ya. Dan dia dengan senang hati, oh oke silakan kita join aja, gimana? Atau kita collab, karena kebetulan saya nggak sempat. Oh boleh,
Jadi saya malah dibantu. Nah, enaknya seperti itu. Gitu caranya ya. Kalau yang belum dapat ide, mulai dibaca-baca dari Google Scholar. Oke, ada lagi mau tanyakan? Silakan. Aman? Oke, kalau aman kita akhiri sampai di sini. Nanti insya Allah setelah liburan Lebaran kita ada sesi sinkron lagi yang nanti akan kita bahas lebih detail untuk nyari ide dan studi literatur agar idenya lebih kuat, lebih matang. Jadi teman-teman sudah benar-benar punya bahan yang matang untuk riset di TA nanti, sudah selesai di semester ini atau di mata kuliah ini sebagai outputnya dari perkuliahan kita di mata kuliah MPTI dan bisa dipergunakan untuk tugas akhir nanti. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat materinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.